Kalian sekarang saya berada di satu tempat, kebetulan ketemu dengan, saya sebutnya Mas Inung ini politisi apa mantan politisi atau Politisi. Politisi itu tidak pernah mati. oh politisi nggak pernah mati. Tidak pernah berhenti. Mas Arif Nur Hartanto, beliau adalah dulu pernah menjabat sebagai anggota DPRD DIY dan sekarang masih tetap konsisten di PAN ya Mas? Masih Tetap di PAN ya? masih. Walaupun ada dinamika yang ada ya? Dinamika itu mas menyehatkan. Oh gitu ya? Dan semakin terpublish, justru publik semakin mengingat. Oh gitu ya? Tapi konsisten ya, tetap di PAN ya? Saran dari sesepuh-sesepuh demikian. Oh gitu ya. Dan sebelahnya adalah pengamat budaya, sosial dan politik Mas Eko Winardi. Sehat Mas Eko? Alhamdulillah. Saya tak tanya Mas Inung dulu. Ya. Mas sebagai sebagai politisi gitu. Ya. Kan udah mengalami beberapa pemilu Mas. Berapa Ya. pemilu Mas? Saya mengikuti pemilu itu 4 kali pemilu. 4 kali pemilu? Ya, mulai Mas. dari 2004 sebagai ketua DPRD Kota, Ah. 2009 anggota DPRD Provinsi, Ah. dan 2014 itu saya sebagai wakil ketua DPRD Provinsi. Nah, iya. Dan yang 2019 itu kecelakaan. Ah. Jadi saya digeser orang, nggak boleh maju lagi untuk DPRD Provinsi. Ah. Maka ordinat yang kemudian bisa saya lalui adalah maju untuk Dewan Perwakilan Daerah untuk DPRD. Saya finish nomor 6, Ya. sementara diambil 4. Oke. Tapi saya tetap berusaha untuk selalu eksis gitu ya Mas Eko, karena representasi itu memang sistem representasi kita yang kita adu dalam demokrasi kita ini, dalam sistem politik kita ini, maka memang membutuhkan figur. Saya bukan bermaksud sombong kan, tapi memang faktanya walaupun saya gagal dalam pemilu 2019 kemarin, tapi publik itu ternyata mengingat. Jadi kenapa saya kemudian mengatakan politis itu nggak pernah berhenti, politis itu nggak pernah mati, karena memang begitu dia mendarat di hati publik, dia akan diingat. Dan itu yang kemudian menjadi modal sosial yang bagus untuk kita terus menguatkan proses demokrasi kita menuju pada demokrasi yang lebih substantif. Mas Arif, dari pengalaman berbagai pesta demokrasi, apa yang dirasakan sekarang di perkembangan demokrasi kita itu sekarang Kita memang saya mengamati secara langsung karena saya menjadi bagian dari pelaku ya, proses politik yang berlangsung dalam demokrasi kita di pemilu 99 sampai sekarang ini. Ini memang harus jujur kita akui, ada proses yang kemudian terkontaminasi dengan langkah-langkah yang sangat berbeda dengan tahun 1999. Kalau orang menyebut pemilu terbaik kita itu di tahun 1955, sebetulnya sekarang menjadi tidak benar karena ada sandingannya Mas. Iya. Pemilu tahun 99 itu pemilu terbaik yang pernah kita miliki. Penyelenggara pemilunya, komisionernya itu justru perwakilan dari partai-partai politik pada saat itu. Tapi yang kemudian penting bagi kita itu begini, waktu itu masyarakat dengan euforia politik harus kita akui, waktu itu masih dipengaruhi dengan euforia politik yang ada, itu bahkan kemudian memberikan sumbangan kepada partai politik. Nah, hanya kemudian 99-2004, periode 99-2004 itu menyisakan problem-problem berkaitan dengan persoalan hukum, maka di pemilu 2004 itu mulai agak bergeser. Partisipasi publik di dalam pembiayaan pemilu, pembiayaan kampanye kepada partai itu kemudian semakin berkurang dan bahkan kemudian digeser, digerus dengan pola-pola yang kemudian semakin pragmatis. Nah, saat sekarang ini kemudian kontaminasi itu terasa cukup menguat. gitu ya? Kontaminasinya sekarang menguat ya? Menguat Itu mengarah, nanti kita akan bicara kontaminasi ini menggerus demokrasi kita atau justru memberi vitamin atau malah geser kita ke jurang-jurang yang lebih camat. Namanya kontaminasi kayaknya bukan vitamin ini. Wah gitu ya, oke. Mas Eko, saya mau tanya ke Mas Eko sebagai pengamat pengamat publik gitu. Mas, itu emang betul Mas, masyarakat terutama Jogja lah, itu apa berdemokrasinya mulai nganu ya Mas? Mulai wani piro gitu ya Mas? Iya. Apa namanya? Kondisi sekarang politik atau demokrasi itu saya tengarai ada 3. Satu transaksional, tadi salah satu dibaca oleh Mas Inung. Kemudian yang kedua tidak dilandasi ideologi yang kuat, gitu. Di ngambangnya belas. Kalau saya malah lebih ekstrim, tidak berideologi. Oh, demokrasi kita tidak berideologi? Iya. Contohnya aja
2 hari jadi anggota partai bisa jadi ketua umum. Ada ya? Ada. Ada ya? Oh, iya. Oh, itu tidak tidak apa itu, beretika atau tidak berideologi? Etika dan ideologi. Partainya sendiri tidak berideologi. Masa jadi anggota nggak ada indoktrinasi, kemudian 2 hari jadi anggota dicalonkan jadi cawapres gitu. Dan enak sekali lompat sana lompat sini, tidak merasa terbebani. Terus yang ketiga, ini saat ini sangat-sangat dikendalikan oleh oligarki. Oh gitu. Ya, bermain pengadaan pemilu ini pun dari oligarki sama tuan modal itu, bukan bilang penyelenggaraan pemilu itu gitu. Saya nanti gitu. Jadi benar-benar kita dipermainkan. Itu nanti kita lanjutkan di diskusi. Oke, baik, terakhir Mas Inung. Mas Inung, pertanyaan saya sebetulnya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, partai politik untuk menyelamatkan demokrasi kita? Kalau menurut saya memang ini tugas negara. Ya, Sila keempat itu yang harus menyukseskan itu adalah negara dengan seluruh organ yang ada di dalamnya. Apakah itu pemerintah, apakah itu komisi mungkin ya, apakah itu partai politik, yang bertanggung jawab secara penuh untuk membangun budaya politik yang memang budaya politik yang lebih sehat, sehingga secara substantif demokrasi kita itu berkembang menuju pada kualitas yang lebih bagus. Terakhir, satu pertanyaan terakhir. Mas, untuk masyarakat juga sendiri, apakah jenengan melihat kondisi masyarakat itu sehat untuk ikut dalam arus demokrasi yang kata jenengan terkontaminasi? Ya, bisa bilang sehat, nggak sehat ya. Artinya karena ini memang yang bikin sakit itu semua kita. Maka kalau saya mengajak satu, ayo kita menyembuhkan diri, tapi juga tanggung jawab para politisi, pemerintah dan para pemimpin misalnya gitu, yang bukan hanya pemimpin formal ya, maksud saya, artinya kepemimpinan seseorang terhadap bangsa negara ini, ayo itu di civil society itu iya gitu. Oke. Baik. Terima kasih.